Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kemacetan panjang hingga 2.000 rumah terendam, dampak dari luapan sungai Citarum di Kabupaten Bandung. Masukkan sabu-sabu ke dalam boneka dan batu, modus baru mengedarkan narkoba di kota Cirebon. Bongkar tempat pembuatan uang palsu senilai 1,6 miliar rupiah di Bandung Barat. Tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi menyergap sejumlah pelaku pencetak uang palsu di kawasan Cipendei, Bandung Barat pada Jumat. Dari penyergapan ini, polisi membongkar tempat pencetakan uang palsu senilai 1,6 miliar rupiah beserta alat cetak yang digunakan. Inilah detik-detik penyergapan sejumlah tersangka pembuatan uang palsu yang dilakukan tim Resmob Satreskrim Polres Cimahi pada Jumat. Pelaku sempat melarikan diri dan kabur ke perkebunan sebelum akhirnya diciduk di Kampung Sinangsari, Kecamatan Cipendei, Bandung Barat. Polisi mengamankan 3 pelaku bernama Gagan, Denny Kusmawan, dan Adul. Para tersangka diminta menunjukkan tempat pembuatan uang palsu yang tak jauh dari tempat penyergapan. Setelah digeledah, polisi menemukan barang bukti, ribuan lembar uang palsu, pecahan 150.000, senilai 1,1 miliar rupiah, serta barang bukti lain berupa alat cetak, tinta, kertas, hingga laptop. Pelaku meraih keuntungan 1 juta rupiah tiap menjual uang palsu sebesar 4 juta rupiah. Pelaku ini membuat dan meniru pecahan mata uang 100.000 dan 50.000. Mereka menggunakan laptop, kemudian mencetak, dengan printer. Nah, kemudian pada saat penjualannya itu 4 dari 1, di mana dengan uang 4 juta, uang palsu 4 juta itu dibayar 1 juta rupiah. Ketiga pelaku memiliki peran masing-masing, ada yang sebagai penjual, pencetak, hingga mendesain. Operasi ini telah berjalan selama 1 bulan. Pesanan dikirim kepada Herman, seorang pria asal Jawa Timur yang kini menjadi buron. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal 244 KUHP tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara atau denda hingga 10 miliar rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Satreskrim Polrestabes Bandung gerebek rumah mewah di Komplek Muara Indah, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung, Kamis siang. Rumah mewah ini dijadikan sebagai markas operator promosi judi online asal Kamboja. Sejumlah perempuan yang ada di bilik-bilik meja ini adalah operator promosi judi online yang berada di Kompleks Perumahan Muara Indah, Bojong Loa Kidul, Kota Bandung. Penggerebekan pada Kamis lalu ini atas hasil patroli cyber yang melihat adanya aktivitas judi online yang berpusat di Kamboja dan terhubung dengan rumah ini. Agar tidak mengundang kecurigaan warga, para pelaku mengkamuflase rumah ini menjadi toko pemasok kain. Terungkap, aktivitas promosi judi online sudah berjalan selama 2 tahun terakhir dengan hasil 300 hingga 500 juta per bulannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, dari supervisor dari tempat ini dapat keuntungan kurang lebih 300 juta sampai 500 per bulan. Jadi memang kamuflasenya mereka ini adalah semua link ini adalah masuk ke luar negeri. Jadi di sini adalah mereka menyebarkan link-link situs judi online, dan jika memang ada masyarakat yang tergiur dengan mengklik tersebut, mereka mendapatkan fee dari link tersebut. Nah, jadi di sinilah proses. Jadi mereka adalah melink dan telemarketing untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk bagaimana cara memakai judi online. Nah, Warga sekitar tak menyangka jika rumah ini ternyata jadi operator promosi judi online. Mereka hanya tahu jika rumah ini ramai karena beroperasi sebagai toko online.
Bilangnya itu hanya dagang online. Jadi selebihnya tidak ada. Selebihnya memang ada beberapa aktivitas, ada perempuan masuk, keluar masuk seperti itu. Hanya pada saat ditanya itu bilangnya, oh pegawai juga. Ya kita kan tidak bisa berasumsi apa-apa ya, karena mereka tertutup gitu aja. Petugas menangkap 5 orang yang masing-masing bertugas sebagai 1 pengawas laki-laki dan 4 admin perempuan. Kelima pelaku dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut dan akan dijerat pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda maksimal 10 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.